Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah. Kira-kira di antara kalian yang hadir di sini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah. Baik ya, sebelum kita mulai materi kita, mari kita berdoa dulu. Mari berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baiklah. Hari ini kita akan mempelajari mata kuliah kita yaitu ilmu alamiah dasar. Ya, baiklah. Sebelum kita lanjutkan ke materi hari ini, Ibu ingin mengingatkan kembali ya untuk pembahasan yang sebelumnya. Kira-kira kalian masih ingat tidak? Kenapa ilmu alamiah itu perlu kita pelajari? Ada yang bisa? Mungkin Mbak Dian? Untuk mengetahui fenomena alam. Ada yang lainnya? Mungkin Mbak Farah? Mengembangkan kemampuan berpikir mahasiswa dalam berpikir secara sistematis dan logis terkait fenomena alam. Oke. Untuk menambah pengetahuan mahasiswa dalam mempelajari fenomena yang terjadi di alam ya. Jadi betapa pentingnya ilmu itu sehingga masuk dalam mata kuliah kita ya. Untuk hari ini yang akan kita pelajari adalah materi selanjutnya yaitu alam pikiran manusia dan perkembangannya ya. Tentunya kita tahu bahwasanya kita itu manusia merupakan bagian dari alam ya. Selain manusia, makhluk hidup yang lain yang merupakan bagian dari alam apa? Hewan apalagi? Tumbuhan. Nah, sebelumnya mungkin kalian pernah belajar ya, ciri-ciri makhluk hidup itu apa? Bernafas, apalagi? Berkembang biak, apalagi? Apa, Mbak? Bergerak, ya. Ada lagi? Memerlukan makanan. Kenapa kita perlu makanan? Hah? Untuk mendapatkan energi. Untuk apa kita perlu energi? Untuk beraktivitas. Contoh aktivitas itu apa kira-kira? Nah, kalau menurut kalian berpikir itu ya termasuk membutuhkan energi atau tidak? Butuh. Ya, baik ya. Sekarang kita akan belajar bagaimana tentang alam pikiran manusia dan perkembangannya. Ya, kita sebagai manusia, kalian percaya tidak bahwa alam pikiran kita itu berkembang? Percaya? Sama tidak? Kita memiliki pikiran, makhluk hidup lain juga punya pikiran. Menurut kalian? Sama kita dengan makhluk hidup yang lain? Tidak. Apa benar? Mari kita lanjutkan dulu ya. Nah, ini ciri-ciri manusia yang telah kalian sebutkan tadi ya. Yang pertama adalah manusia itu memiliki organ tubuh yang kompleks. Yang dimaksud organ tubuh yang kompleks itu apa menurut kalian? Yang lengkap. Apalagi yang namanya kompleks itu bagaimana? Apakah merasa lebih lengkap dibandingkan makhluk hidup lain? Iya, ya. Organ-organ tubuh manusia itu memiliki fungsi yang spesifik, iya kan? Itulah yang membedakan bahwasanya kita itu memiliki organ tubuh yang dianugerahi lebih kompleks, ya, dan sangat khusus, termasuk otak. Masih ingat tidak apa sebetulnya fungsi otak itu? Untuk berpikir, ya. Sekarang kalau makhluk hidup yang lain otaknya juga untuk berpikir tidak? Tidak. Kenapa kok tidak?
Apa bedanya otak yang digunakan oleh manusia dengan hewan misalnya? Kalau manusia itu mampu begini, Bu, kalau hewan itu begini. Ada yang bisa menyebutkan? Otak manusia lebih besar daripada hewan. Otaknya lebih besar, Bu, dari segi ukuran. Ada lagi yang membedakan? Mungkin strukturnya, Bu. Kalau manusia tebal berlipat-lipat sama kayak permukaannya gitu, Bu. Kalau hewan kan lebih sederhana gitu. Dari segi strukturnya. Ada lagi untuk fungsinya? Bisa berbicara, sedangkan hewan bisa. Berbicara apakah menggunakan otak? Iya. Ayo, apa yang membedakan? Manusia dengan otaknya dia mampu berpikir. Hewan juga bisa untuk berpikir tidak? Apa yang dimiliki oleh hewan kalau bukan berpikir? Terbatas. Menurut kalian yang dimaksud berpikir itu apa? Kalian bisa enggak membedakan, oh ini loh bisa untuk kita makan, oh ini berbahaya, ini mengandung racun. Kalau hewan bisa enggak memilih seperti itu? Tidak. Jadi manusia itu menggunakan pikirannya untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Iya kan? Iya. Ada lain yang bisa ditambahkan oleh kalian? Tidak ada. Ya, mari kita lanjutkan ya. Yang kedua adalah ciri manusia itu mengadakan metabolisme dan pertukaran zat. Contohnya apa? Kita bernafas itu menghirup apa? Oksigen. Dan kita mengeluarkan itu apa? Karbon dioksida. Nah, itu secara beraturan namanya pertukaran zat. Ya, itu yang dimaksud dengan pertukaran zat. Jadi keluar masuknya itu yang kita hirup adalah oksigen, yang kita keluarkan adalah karbon dioksida. Baik ya, berikutnya memberikan tanggapan terhadap rangsang. Itu contohnya apa? Sentuhan di kulit. Sentuhan di kulit. Apalagi? Mungkin ada cahaya gitu di mata kan. Kalau kalian mendadak ada cahaya terang misalnya ya, kalian merasa silau, kalian secara otomatis apa? Nah, menutup matanya. Itu artinya ciri bahwasanya kita memiliki apa? Kepekaan terhadap rangsang. Ya, oke ya. Dan memiliki potensi untuk berkembang biak. Apa sih yang dimaksud untuk kita memiliki potensi berkembang biak? Nah, manusia itu mampu bertambah banyak. Caranya bagaimana? Ayo, caranya bagaimana? Lewat jalur perkawinan apa non perkawinan? Iya, harus ketemu antara sel telur dengan sel sperma. Itu kalau tidak ketemu, kira-kira jadi tidak jadi apa maksudnya? Tidak jadi embrio, tidak jadi calon bakal janin ya, ya kan? Nah, jadi semua dari kalian itu memiliki potensi untuk bisa berkembang biak ya. Makanya itu akan bertambah banyak ya jumlah manusia yang ada di bumi ini karena kemampuan berkembang biak. Baik ya. Artinya bisa menghasilkan keturunan ya. Nah, berikutnya ada pertanyaan sampai di poin D? Tidak ada. Baik. Ciri yang berikutnya adalah tumbuh ya dan bergerak. Nah, yang dimaksud tumbuh itu apa? Dari yang awalnya beratnya 3 kilo waktu bayi menjadi 45. Bertambah besar. Kira-kira kalau sudah tumbuh, kira-kira balik lagi enggak?
Yang namanya tumbuh itu tidak kembali ke bentuk semula. Ya, baik ya. Dan bergerak. Kita bergerak menggunakan apa? Kaki. Ya. Jadi memiliki kemampuan untuk bisa tumbuh dan bergerak. Nah, berinteraksi dengan lingkungan artinya apa? Berbicara. Kalian berinteraksi dengan teman kalian dengan menggunakan bahasa, berbicara. Apalagi namanya berinteraksi itu apalagi? Artinya bagaimana? Selain saya berkomunikasi Bu dengan teman saya, itu namanya berinteraksi. Apalagi? Bekerja sama. Kalau kalian berinteraksi apakah hanya sesama manusia? Tidak, kalian juga berinteraksi dengan hewan dan lingkungan. Coba kalau kalian misalnya kekurangan air, apa yang terjadi? Dehidrasi, ya kan? Kehausan. Berarti kita juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang ada, ya kan? Coba misalnya suhu sekarang itu lagi panas misalnya, apa yang terjadi dengan kita? Bisa jadi kita merasa gerah, ya kan? Nah, itu artinya bahwasanya kita itu juga dipengaruhi kondisi lingkungan yang ada. Nah, berikutnya adalah sampai pada saatnya kita semua makhluk hidup itu akan mengalami apa? Kematian. Ya, kalian yakin bahwa kalian akan mati? Yakin, karena setiap makhluk hidup itu akan mati. Ya, baik. Dari semua ciri ini ada diantaranya yang belum difahami? Sudah paham. Baik, kita teruskan ya. Ada diantaranya yang sudah ngantuk? Tidak ada ya. Jangan tidur malam-malam ya. Nah, baik. Selanjutnya ini, adakah persamaan manusia dengan hewan? Misalnya sama dalam bentuk morfologinya, sama tidak? Sama-sama memiliki morfologi, tapi morfologinya sama tidak? Berbeda, tetapi memiliki morfologi. Apa sih morfologi itu? Bentuk bagian luar, ya. Morfologi itu bentuk bagian luar. Kalau kita seperti ini, mungkin hewan, mungkin binatang, anjing, seperti apa bentuknya, bagian luarnya. Nah, itu membedakan bahwa kayaknya, oh ini kucing, oh ini anjing, kalau ini adalah manusia. Nah, itu dilihat dari morfologinya, ya. Baik, berikutnya adalah dalam hal anatomi. Sebagai manusia, makhluk hidup, kita memiliki apa? Anatomi. Anatomi itu apa? Bagian dari dalam, ya. Bagian organ dalam itu masuk dari bagian anatomi. Sedangkan makhluk hidup lain seperti hewan itu juga memiliki apa? Iya, anatomi juga, iya kan? Mereka memiliki organ tubuh bagian dalam, ya. Nah, sama dalam hal memiliki embrio, tahapan embriologi. Artinya apa? Jadi semuanya itu, kita itu berasal dari dulu apa? Zigot, ya kan? Pertemuan antara sel sperma dengan telur itu menjadi suatu titik noktah, ya, dan berkembang menjadi embrio. Embrio berkembang menjadi janin, ya kan? Berkembang di dalam tubuh ibu kalian, ya, yang akhirnya dilahirkan ke dunia ini. Nah, perkembangan di dalam kandungan itu yang dimaksud dengan embrio. Paham semuanya? Nah, masing-masing kita itu melewati hal yang seperti itu, dan hewan pun juga, ya, memiliki tahap embrio. Baik. Nah, untuk
mengkoordinasi dari aktivitas kita, maka diperlukan yang namanya apa? Sistem saraf. Kalian tahu tidak kenapa misalnya orang tua kalian mungkin itu mengingatkan, jangan main-main sama kepala ya, berbahaya. Kenapa begitu? Ayo, kenapa? Oke, betul. Jadi ya, pusat dari sistem saraf kita adalah otak. Otak letaknya di mana? Kepala. Makanya dilindungi oleh apa? Supaya tidak mudah trauma. Dilindungi oleh apa kerangka dari otak? Tempurungnya namanya apa? Tulang apa namanya? Ayo, tulang apa? Tulang itu sangat kuat melindungi otak kita supaya tidak mudah cedera. Apa namanya? Ayo, tulang apa? Tulang kepala itu namanya tulang apa? Tulang tengkorak. Tulang tengkorak. Iya kan? Kok lupa ya? Nah ya, selain dari otak, apa lagi yang menjadi sistem saraf pusat? Sumsum tulang belakang. Makanya jangan bermain-main dengan misalnya ya, temannya mau duduk, iya kan? Terus kalian permainkan kursinya supaya jatuh. Itu adalah permainan yang sangat apa? Berbahaya. Karena apa? Karena akan mencederai sumsum tulang belakang. Iya kan? Kalau sampai sistem saraf pusat kita itu cedera, ya, itu sulit sekali untuk mengalami regenerasi. Ya, sel yang sulit untuk mengalami regenerasi adalah sel saraf. Berbeda dengan kalau misalnya kalian luka, ya, mudah untuk mengalami regenerasi dari sel-sel kulit kalian. Tetapi kalau sampai sel saraf kalian yang bermasalah, ya, kita siap-siap untuk mengalami cedera yang dalam jangka waktu panjang. Maka berhati-hatilah. Itulah kenapa kita wajib mengetahui hal-hal yang terjadi di alam ini, termasuk dengan yang berhubungan dengan manusia. Baik ya, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Mari kita lanjutkan ya. Nah, hakikat manusia dan sifat keingintahuannya. Kira-kira kenapa sih manusia itu selalu ingin tahu? Karena punya pikiran. Contoh ingin tahu itu apa? Selalu ingin mencoba hal baru. Selalu ingin mencoba hal baru. Apakah sejak kapan kalian ingin mencoba hal yang baru? Sejak kecil. Masih ingat tidak kalau misalnya adik kalian, ya kan, dia itu misalnya ada rambut misalnya ya, rambut selalu dipegang dan ditarik, iya kan? Itu kenapa? Dia ingin mencoba-coba. Ini apa sih? Kan begitu. Tapi kita sebagai orang dewasa marah. Ini kenapa sih kok ditarik-tarik? Iya kan? Terus misalnya ada anak kecil ya, semuanya dia apa? Dicicipi, dimakan ya. Ada barang menarik merah dimakan, ya kan? Nanti ada warna kuning dimakan. Kenapa? Karena mereka ada rasa ingin tahu. Setelah tahu rasanya tidak enak, pasti dibuang, kan begitu. Nah, ada lagi tidak? Seperti apa contohnya rasa ingin tahu itu? Coba menurut kalian apa? Pernah anak yang belajar merangkak? Ya, mereka merangkaknya apa di sekitar itu saja?
dihalangi begini, mereka mencoba ke sana. Itu namanya berusaha untuk apa? Bereksplorasi. Jadi ingin tahu. Kita ingin tahu itu tidak mendadak setelah kita dewasa, tetapi kita sejak kecil sudah memiliki rasa ingin tahu. Nah, dari rasa ingin tahu itulah akan menimbulkan apa? Kalau kalian sudah tahu, kira-kira cukup sampai di situ tidak? Tidak. Misalnya kalian, apa ya yang dibawa Bu Hevi itu ya? Bu Hevi bawa apa ini? Misalnya, oh bawa tas. Tas sih fungsinya untuk apa? Oh ini tempat laptop. Ada apa lagi sih di dalamnya? Oh ternyata ada misalnya tempat di depannya itu untuk menyimpan misalnya kabelnya. Di sini untuk tempat laptopnya. Nah itu semua adalah perkembangan bahwa kita tidak sekedar mengetahui setelah itu puas. Manusia itu selalu berkembang rasa ingin tahunya. Iya tidak? Nah, kalau kalian misalnya sudah tahu 2 ditambah 2, apa sudah cukup sampai di situ? Apa yang ingin kalian ketahui setelah kalian mengetahui penjumlahan? Perkalian. Setelah kalian mengetahui, aku sudah hafal Bu Hevi perkalian, sudah di luar kepala, sampai ratusan ribuan. Apa selanjutnya yang ingin kalian ketahui? Pembagian. Setelah itu pengurangan dulu apa perkalian dulu? Pengurangan dulu, perkalian, terus. Nah setelah itu apa lagi? Apa? Akar, pecahan dan seterusnya. Terus kita itu belajar ke tingkat berikutnya. Nah itulah asal suatu ilmu pengetahuan. Karena apa? Rasa ingin tahu manusia. Manusia itu tidak cepat puas setelah tahu, tetapi selalu berkembang. Itulah yang dimaksud dengan alam pikiran manusia dan perkembangannya. Ya, kira-kira sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau menurut kalian ya, kelebihan manusia dari penghuni ya, dari penghuni di bumi ini apa kelebihan manusia? Bisa berpikir, itu adalah kelebihan manusia. Ada lagi? Bisa berbicara. Apalagi? Kalau hewan berbicara bukan? Berbunyi, bersuara, iya kan? Terus apa lagi? Nah, bisa menciptakan teknologi. Kalau misalnya kita kedinginan, maka kita perlu apa? Jaket. Kita mampu membuat tidak? Bisa. Kalau hewan kira-kira kedinginan bisa membuat jaket juga? Tidak berpikir membuat jaket. Mungkin mereka adalah memanfaatkan apa yang ada di tubuhnya. Misalnya tubuhnya dipertebal, ya kan? Seperti kucing misalnya kedinginan. Nah, ya kan? Atau mereka misalnya berusaha berteduh tetapi tidak membuat payung seperti yang diciptakan oleh manusia. Nah, jadi itulah yang membedakan kita dengan makhluk hidup yang lain yang ada di bumi ini. Ya. Baik, ya. Berikutnya adalah seperti disampaikan oleh tadi teman kalian, bahwasanya kemampuan kita selain berpikir adalah mampu membuat alat. Alat di mana kita memiliki kekurangan, maka kita perlu untuk apa? Untuk sesuatu yang bisa mengurangi kekurangan yang terjadi di tubuh kita. Oh, kita kedinginan, kita butuh selimut. Oh, kita kehujanan, kita butuh payung. Nah, oh kita tidak bisa memotong, maka kita membuat pisau. Nah, itu semua bisa dilakukan oleh manusia. Tetapi makhluk hidup lain tidak. Ya. Baik, dari sini mungkin ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, dengarkan baik-baik ya.
untuk materi pertemuan pertama dan kedua ya Ibu sampaikan dengan menyampaikan materi ini ya. Yang sebelumnya kita sudah menyampaikan tentang kontrak perkuliahan. Hari ini adalah alam pikiran manusia dan pertemuan berikutnya adalah dari masing-masing kelompok itu Ibu bagi menjadi dua orang untuk melakukan presentasi sesuai dengan materi yang kita bahas per pertemuan ya. Jadi setiap kelompok itu membuat makalah dan PowerPoint. Nah, selanjutnya dipresentasikan ya. Untuk materinya kita acak sesuai dengan undian. Siapa yang akan, misalnya pertemuan pertama itu misalnya kelompok 1. Nah, yang menjadi moderator adalah kelompok berikutnya. Kelompok kedua menjadi penanya utama, kelompok ketiga menjadi moderator. Nah, apa yang kita sampaikan ya, nanti itu akan dicermati dan ditanyakan, dilakukan tanya jawab oleh teman-temannya. Selanjutnya diberi masukan baik dari teman-temannya maupun dari dosen pengampu dan itu menjadi catatan untuk kita revisi. Ya kan? Hasil revisi itulah yang kita gunakan, kita upload di e-learning kita nanti. Ya. Jadi itulah tugas dari Ibu. Untuk penilaiannya adalah penilaian kelompok itu adalah penilaian makalah dan penilaian PowerPoint-nya. Ya, sedangkan untuk penilaian individu adalah penyampaian ya dari jawaban yang disampaikan pada saat presentasi. Ada pertanyaan dari semuanya? Nah, mari selanjutnya bisa dipersiapkan oleh kelompok masing-masing ya. Perlu bekerja sama ya sehingga apa yang kita hasilkan proyeknya kalian nanti itu seperti yang kita harapkan. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk materi kita hari ini ya. Semoga bermanfaat ya. Kita ketemu kembali di minggu mendatang ya dengan yang presentasi adalah kelompok 1 ya. Masih ada pertanyaan? Tidak. Alhamdulillah ya. Kita akhiri sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.